Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Terima kasih PMT Konsa. Adalah keluarga. Sambil baca buku, Pas. sambil sibuk kerja di rumah, Pas. atau sambil asyik main game. Kebab Frozen hadir untuk menemanimu. Penyajian yang praktis, cukup hangatkan saja. Kebab Frozen siap untuk dinikmati. Kebab akrab, praktis bikin akrab. What's your flavor? Tell me what's your flavor? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah dinanti-nanti kita bisa ketemu lagi baru juga pertama ya. Tapi enggak sih, kalau misalnya ada beberapa teman yang sudah ngikuti kelas kita, kelas desain grafis, kelas pelatihan, ada kelas premium, mungkin ini sudah beberapa kali, apalagi teman-teman yang sudah mengikuti di channel Jaguar Indonesia ya. Dan pertama saya sampaikan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil menembus pertahanan untuk kelas ini. Dan kenapa saya bilang menembus pertahanan? Karena jujur saja kita juga bingung ya. Bingungnya gini, banyak banget yang minat dan mengisi form pendaftaran yang kemarin itu sudah kita share, tapi memang kita selektif ya. Kita selektif, tidak sembarang orang bisa masuk ke kelas ini. Jadi dari ratusan itu yang sudah masuk,
ya adanya yang ini, yang sekarang sudah melihat video ini, berarti teman-teman adalah yang terpilih. Karena konsep awalnya kita support UMKM. Nah, UMKM ya. Jadi kemarin juga ada yang japri, waduh banyak banget yang japri ke nomor saya pribadi, wah Pak, kok saya jadi nggak bisa masuk gitu ya. Pak, aku pengen belajar fotografi gitu kan. Mungkin besok lagi di kesempatan lainnya kita bisa ungkap semua yang saya tahu tentang fotografi dan bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikannya di rumah. Jadi sekali lagi selamat buat teman-teman yang sudah masuk di acara ini. Dan yang kedua, saya sampaikan selamat milad kepada PMT Khonsa yang keberapa? Ke-20. Yang tagline-nya 20 ya. Dan semoga makin berkah, makin jaya, dan makin memberi kebermanfaatan kepada umat. Terus kemudian saya sampaikan banyak terima kasih kepada sponsor ya. Ternyata saya juga kaget juga. Kami pribadi kaget karena apa? Banyak teman-teman yang ketika kita cuma ngomong, kita mau buat acara seperti ini gitu, langsung pada berduyun-duyun, wah antusiasme untuk menjadi sponsorship di acara ini ternyata banyak. Ada berapa ya, saya coba hitung ya. Dari Khonsa tentunya, Khonsamat ada, PPRS Gunung Slamet yang syariah tentunya ya ada, terus kemudian Bank Syariah Mandiri ada, terus ada dari temanku juga nih, dari Ayam Seribu Rasa ada Markup juga ada, terus Bubur Ceria ada, dan masih ada tentunya yang tidak bisa disebutkan satu-satu karena mereka support tenaga dan pikiran, tentunya seperti itu. Sedikit informasi, saya sekarang berada di ruangan ya. Ruangan ini biasa saya gunakan untuk ngelempiti ya, untuk baju. Dan ini ruangannya tidak terlalu sempit, tidak terlalu besar ya, sedang ya, cuma sekitar 3 meter. Nanti teman-teman bisa lihat keadaannya seperti ini. Ini adalah ruangan yang nanti kita pakai untuk studio kita ya. Dan teman-teman bisa pakai ruangan dan teman-teman bisa pakai semua ruangan yang ada di rumah atau kontrakan teman-teman ya. Nah, ini anak saya. Wah. Konsep pelatihan ini adalah teman-teman itu bisa berkarya meskipun hanya dari rumah. Ya kan? Masa seperti ini yang untuk semua orang, nggak cuma kita, pengusaha, imbasnya luar biasa. Dan teman-teman bersyukur, harusnya sangat bersyukur kalau detik ini bisnis teman-teman masih bisa survive ya, karena banyak banget dari teman-teman kita yang sudah gulung tikar, mengeluh sana sini. Nah, ini adalah bentuk kita support ke teman-teman agar bisa survive. Oke? Dengan menggunakan peralatan yang seadanya dan pakai HP, karena materi yang nanti saya sampaikan tidak akan berguna jika saya pakai gear yang bagus-bagus nih, pakai kamera yang bagus, terus kemudian pakai properties yang saya beli langsung di, bukan langsung ya, saya pesen di online shop, terus nanti biasanya komentarnya dari teman-teman, karuan gitu ya, pakai kameranya bagus nih, aku nggak punya kamera gitu kan, karuan propertiesnya juga bagus, dan bla 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 macam-macam dan sebagainya. Maka dari itu konsepnya adalah pakai peralatan seadanya dan semua bisa, dan bahan-bahan ini bisa dipakai dicari di sekitar teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya sampaikan dulu nih tempat yang harus dicari atau spot yang harus dicari. Teman-teman cari spot di dalam rumah, indoor ya, indoor. Terus kemudian cari yang cahayanya nggak langsung, jadi nggak strong banget langsung kena objek, tapi ada pantulan. Jadi kalau dalam bahasa fotografi ada diffuse ya, jadi objeknya kena terang tapi nggak terlalu langsung jreng banget. Itu penting. Dan biasanya kalau saya sendiri, ini saya berada di dekat jendela ya, jendela. Terus kemudian sinar kan dari sana nih, sinar dari sini ya. Terus kemudian di sebelah sini agak sedikit shadow ya, Nanti gimana cara ngilangin shadownya nanti kita bahas juga. Jadi
cari spot yang bagus untuk foto, terus kemudian diperhatikan jamnya. Jam paling bagus untuk foto adalah untuk ambil foto ya, kalau di dalam ruangan gunakan natural light ya, cahaya yang natural, dan di jam-jam tertentu. Jam paling bagus adalah di antara jam 9, kalau pagi jam 9 sampai jam 10. Terus kemudian kalau sore jam 3 sampai jam 4. Sekitar itu. Dan sekali lagi, jangan kena sinar matahari langsung. Pak, kalau misalnya kita nggak punya gitu ya, nggak punya, kayaknya nggak mungkin ada spot. Semua punya jendela kan ya, ada jendela, terus tinggal apa, kemauan aja. Terus kalau misal bingung, kita mau foto dari di luar, di outdoor, boleh saja. Tapi sekali lagi cari spot yang tidak terkena matahari langsung, sinar matahari langsung. Jadi kayak ada pantulan. Terus kemudian, kalau tadi tentang spot untuk foto, kita nanti akan gunakan ini ya, gunakan ini. Teman-teman bisa cari sendiri di toko kertas ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk background yang nanti kita praktekkan ya, backgroundnya seperti apa. Dan ini kalau teman-teman sering foto di studio, kan ada background ya, cara settingnya seperti apa nanti kita jelaskan. Terus kemudian tentunya dengan HP ada. Terus yang satunya buat alas ya, kita ada seadanya saja, sekali lagi seadanya saja. Kalau mau diada-adakan boleh, tapi kita tidak mau membebani. Cukup dengan itu saja. Selanjutnya kita akan langsung praktek bagaimana cara buat foto biar lebih menarik ya. Ini ada sampel ya dari teman saya, produknya namanya Janji Manis. Sambal janji manis dari ayam 1000 rasa. Ini nanti kita praktekkan bagaimana cara moto biar stand out ya, foto dengan peralatan seadanya. Ini terus kemudian kita cuman praktek 2 aja, nanti bisa teman-teman bisa terapkan. Yang kedua, kita mau masak. Kita memoto ini makanan kesukaannya aku sama teman-teman juga pasti tahu. Ini ya, nih. Kita akan moto bagaimana mendoan ini difoto biar lebih cantik dengan metode flat light. Ya, metode flat light itu apa? Nanti kita terangkan. Sebelum itu, kita mau setup dulu peralatan yang tadi sudah kita sebutkan. Ini kita ada ini ya, di setup seperti ini. Ini backgroundnya khusus ya, lemari. Kita tempelkan seperti ini ya, pakai solasi aja nggak apa-apa. Tempel dulu ya. Setupnya cukup simple. Terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah kita buat background yang seperti di studio ya. Seperti di studio itu maksudnya gini. Di sini tuh nggak ada sudut. Ya, jadi kayak gini nih. Nah, ini penting. Kenapa? Karena untuk memberikan kesan yang lebih stand out, lebih close up ke produk. Kira-kira begitu ya. Kita langsung praktek ya. Bisa dilihat. Misal kita ngasihkan di sini. Kelihatan? Di bagian ini, di bagian sini itu ada shadownya ya. Ada shadownya. Gimana caranya ini? Kalau di studio kan pasti ada ini, ada lampu, tapi kalau kita kan nggak ada lampu ya. Sebentar kita close up dulu ya. Pastikan mereknya ada di depan ya. Mereknya ini kita foto stand out cuma satu, biasa dipakai untuk katalog ya. Bisa dilihat. Kita analisa dulu. Cahaya kan ada di sana ya. Terus di sini ada shadow nih, Kita lihat dulu. Ini produknya. Usahakan ini langsung bisa difoto sebenarnya, tapi cara motonya pastikan posisi ini kan posisi kamera agak ketinggian ya. Kalau posisi kamera terlalu tinggi,
nanti di objek ada distorsi, jadi agak kelihatan lonjong atau apa ya, tidak proporsi gitu ya. Pastikan posisi kamera teman-teman atau HP teman-teman adalah eye level. Eye level itu sejajar dengan produk. Pastikan pas ya, posisi kamera sudah eye level atau sejajar dengan produk. Terus kemudian bisa diperhatikan bagian sini ada shadow ya, ada shadow. Dan penempatan objek sebisa mungkin jauh dari background ini. Ini kan nggak kelihatan ya. Ini adalah lengkungan sebenarnya, lengkungan. Dimajukan lagi seperti ini. Kalau ini dimundurin, lihat nih perbedaannya. Ini semakin dekat dengan ini, shadownya jadi semakin tajam. Ini trik simpel sebenarnya sih, ya. Shadow sebelah sini nih. Ya. Dimajukan lagi. Sip. Paham ya? Posisi objek sebisa mungkin jauh dari background. Background yang ini, background yang lengkungan. Oke. Dan bayangan ini sebenarnya nggak ada masalah. Karena apa? Bayangan ini gunanya untuk dimensi, deep of field ya, kalau dalam bahasa fotografinya. Dimensinya kelihatan dan orang bisa menerka kira-kira produknya seperti apa, kedalamannya seperti apa, nggak cuma flat. Ya, simple. Kita coba nanti kita foto ya. Pakai kamera, saya pakai kamera dari HP ya. Pakai kamera dari HP. Pastikan sekali lagi kalau mau yang stand out adalah posisi kamera kita itu harus eye level atau sejajar dengan objek. Seperti ini. Dan harus lurus. Ini tadi saya bilang jangan sampai posisi kamera itu terlalu ketinggian. Ini nanti distorsi, atau ini kalau ketinggian ya, atau yang seperti ini terlalu ini. Nah, yang pas adalah yang eye level seperti ini. Perhatikan. Yap. Oke. Kelihatan ya? Itu depan tanganku. Nah, gini. Nih. Itu yang sejajar dengan itu. Terus kemudian kalau ini kan yang stand out, kalau pengen ada atribut tambahan, pastikan itu sesuai dengan tema. Ini kan sambal ya, sambal sensasional, janji manis ya. Sambal kesannya itu jelas pedas. Kita bisa nambahkan apa? Cabai boleh deh. Ini cuma pada properties itu aja. Ini bisa buat katalog produk seperti ini. Saya foto lagi. Pengen kesannya lebih ini, tambahin aja pedas. Tambahin pedas. Tambahin ini apa? Oh ya, pastikan kalau mau tambahin properties jangan nutupin ini ya. Ini adalah brandingnya. Ini brandingnya. Jangan nutupi tulisannya ini. Terus kemudian jangan terlalu dekat. Boleh kalau misalnya teman-teman senang dengan dekat nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri seperti ini. Jadi kesannya itu lebih pedas. Orang lihat, wah ini banget ya. Boleh seperti ini. Iya. Kreasi. Nah ini tergantung kreasi teman-teman nih. Posisi yang seperti apa. Nah. Oke. Kita foto 3, 2, 1. Nah kan. Simple banget kan. Simple banget buatnya. Simple banget. Namanya foto produk stand out itu seperti ini. Jadi digunakan untuk katalog produk. Nah itu satu. Terus yang perlu diperhatikan tadi apa, posisi ini jangan terlalu kemunduran untuk mengurangi shadow ya, untuk mengurangi shadownya. Terus kemudian ini kita rekam ya.
Yang perlu diperhatikan adalah posisi objek jangan terlalu kemunduran biar ngurangi shadow. Terus kalau misalnya ada tambahan yang properties tambahan, pastikan ini yang satu tema. Kalau ini sambal berarti yang pedas. Terus kemudian apalagi ya, posisi kamera harus sejajar dengan ini objek. Kalau boleh tahu teman-teman, aku maksudnya ini jungkir balik loh. Tiduran untuk nyari level yang pas ya, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, boleh juga kita menggunakan tangan kita. Ini sudah ya, misal contoh seperti ini sudah, ini kita ambil. Boleh juga kita menggunakan tangan ya sebagai media untuk perbandingan. Misalnya seperti ini. Ini langsung dipegang nih, langsung dipegang. Tapi perhatikan cara megangnya, jangan sampai nutup ini. Misal kayak gini, ya nggak kelihatan. Ini gunanya untuk apa? Untuk perbandingan besarnya objek, ya, besarnya objek. Nah, misal seperti ini. Ini karena tanganku besar ya, tangan besar. Nah, seperti ini. Atau bisa juga seperti ini, boleh. Kreasi teman-teman, nggak apa-apa. Oke. Atau kayak gini juga boleh deh. Kayak gini deh. Cantik, cakep, sit. Ya. Perhatikan cara megangnya. Terus kemudian posisi kamera. Biasanya setelah itu terus goyang-goyang dan sebagainya. Posisinya jelek. Oke. Ini diambil foto dulu. Kalau tadi kita praktek ya foto produk yang stand out seperti apa, ini yang sering teman-teman abaikan. Dalam dunia bisnis ya, dalam dunia bisnis itu, kalau apalagi dalam online ya, kita jualan tapi harus ada seninya gitu kan. Orang teredukasi dengan produk kita. Contohnya seperti ini. Posisikan produk teman-teman ada di satu sisi ya. Satu sisi, terus kemudian di sebelah kirinya kan ada kosong tuh. Ruang sini kosong kan. Ini nanti digunakan diisi dengan quotes atau apapun yang bermanfaat. Kalaupun belum bisa share yang bermanfaat, maka yang sering teman-teman lupakan adalah ketika jualan online itu langsung iklan terus gitu, tiap baru share terus gitu. Padahal sadar nggak, orang yang sering lihat iklan kita itu kadang bosen loh. Bosen loh. Makanya perlu variasi. Variasinya adalah ambil satu produk ya, seperti ini. Seperti ini, tempatkan di satu sisi, terus kemudian tambahin quotes di sebelah sini. Misalkan quotesnya terserah, yang penting orang ketika lihat itu asik gitu. Jadi dalam bahasa bisnis itu soft selling ya. Misal janji manis, janjimu padaku tidak hanya sebatas kata-kata, tapi perlu bukti gitu kan. Atau jok-jok yang lucu, yang kira-kira bisa menghibur. Dan satu ilmu lagi, marketing yang paling bagus sebenarnya adalah dengan lelucon. Nah, marketing paling bagus adalah dengan lelucon. Seperti ini bisa ya. Oke, karena ada distorsi. Saya foto dulu. Ambil foto dulu. Oke, seperti ini. Agak distorsi sedikit. Oke, skip. Stand out. Jangan kedeketan ya. Jangan kejauhan juga. Ambil foto, kita ambil seperti ini. Posisi agak sini, kurang di sini dikit. Tinggal di foto. Oke. Tambahin cabai deh yang ada quotes-nya ya. Yang ada quotes-nya ada cabainya.
Nanti kita edit, ada tambahan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke. Kita tambahin cabai ya, nanti tambahin cabai seperti ini. Nanti tinggal sebelah sini sekali lagi ada quotesnya. Kira-kira seperti ini. Oke. Kita foto dulu. Yang perlu diperhatikan foto dari rumah sebenarnya semuanya ya. Yang perlu diperhatikan adalah bukan cuma foto dari rumah, adalah styling. Dalam bahasa sederhananya itu buat produk yang biasa menjadi kelihatan lebih menarik, atau bahasa Jawanya itu make it look interesting. Ya. Jadi kalau mau foto produk ya orang ya, kalau kita mau foto orang juga kan harus didandani, diapa, itu namanya styling. Nah, styling ini setiap orang berbeda. Jadi ini seperti kayak sebuah seni ya, sebuah seni. Jadi sekali lagi tiap orang berbeda, stylingnya berbeda, dan ini terkait dengan styling menunjukkan kepribadian seseorang, seperti itu. Terus kemudian background. Tadi yang pertama adalah styling dari rumah, yang kedua adalah background. Backgroundnya tergantung konsep dari teman-teman. Tadi saya bilang kan mau pakai ini ya, pakai ini. Tapi ini bisa dipakai. Tapi saya kayaknya lebih cocok kalau tadi pakai ini ya, pakai karpet ya, bawahnya pakai karpet. Ini foto flat lay yang sederhana. Terus kemudian kenapa background itu perlu? Background yang seperti apa yang bagus adalah background yang tidak terlalu banyak corak gitu ya. Jadi jangan sampai produk kita kalah dengan corak dari background ya. Kenapa? Biar orang lihat itu lebih tertarik ke produknya daripada ke backgroundnya, seperti itu. Flat lay adalah teknik pengambilan foto. Saya ambil ini. Flat lay adalah teknik pengambilan foto dari atas. Dah simpelnya itu. Flat lay adalah pengambilan foto dari atas. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Posisi kamera yang sudah benar, sudah dari atas ya, dan terus kemudian tidak mereng ya, tidak mereng, karena kalau flat lay terus ngambilnya miring sedikit aja sudah kurang bagus. Yang perlu diperhatikan adalah komposisi atau ininya ya. Flat lay kan ini tidak semua objek bisa difoto dan close up. Flat lay adalah flat lay, kalau saya pribadi menyebutnya foto dari atas, dah paling mudah seperti itu ya. Flat lay foto dari atas. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa tidak semua objek bagus di foto dari atas. Makanya pastikan objek yang mau difoto dari atas adalah objek yang fotogenik yang kelihatan bagus dari atas. Contoh, ini sebenarnya saya pengennya pisah ya, tapi pisah terlalu tinggi ya, terlalu mahal. Tapi saya pakai mendoan. Nah, mendoan itu semuanya orang suka ya. Nah, pentingnya flat lay yang paling berpengaruh adalah komposisi ya, terus kemudian cara penataannya atau plating, dalam bahasa masak itu plating ya, seperti ini. Kita buat yang biasa aja. Terus sekali lagi pastikan itu objek bagus di foto dari atas. Kalau ini mendoan kan pipih melebar, dan biasanya foto flat lay adalah foto yang banyak objek, dan terus kemudian kita ngambil dari atas. Posisi ini. Nah, posisi kamera sebentar ini lagi. Posisi kamera. Nah, ini sebentar. Nah, posisi kamera dari atas kayak gini. Oke, posisi kamera dari atas, dan namanya flat lay yang perlu diperhatikan adalah sekali lagi posisi kamera harus lurus. Ya, harus lurus. Terus gimana prakteknya? Praktek foto flat lay. Pertama, ini ya, kita pakai kamera. Ini kamera harus sejajar, lurus 90 derajat.
dan harus lurus, terus kemudian sestabil mungkin. Harusnya kita praktek pakai tripod ya, tapi kalau teman-teman tidak punya tripod langsung aja ya, langsung aja bisa difoto. Nah, seperti ini. Yang perlu diperhatikan komposisi atau plating ya dalam hal ini. Terus kemudian background. Kalau ini kan saya backgroundnya kan memang sudah sengaja di karpetnya menurutku ya tidak terlalu norak, tidak terlalu rame. Yang perlu diperhatikan bahwa background jangan sampai terlalu rame dan ngilangin ini, mengalahkan dari objek itu sendiri. Kita foto dulu. Kalau teman-teman punya produk ini ya yang agak memanjang, ini sebenarnya kurang pas di foto flat lay ya, flat lay dari atas itu kurang pas. Karena apa? Tidak terlihat dimensinya ya, kan ini namanya foto flat lay dari atas, tidak kelihatan dimensinya. Jadi kesannya itu ini bukan kayak sebuah wadah ya, kayak botol, bukan, tapi flat, namanya juga flat ya. Kayak kemasan. Ini lebih bagus kalau dari atas, dari samping. Kalau misal dari atas boleh juga. Kalau misal harus dari atas gitu ya, ya paling ya ambil aja tulisannya dari atas, udah ini aja. Dan jauh sebelum kita praktek foto flat lay, pemilihan produk, nggak semua produk bisa difoto dengan metode flat lay. Biasanya foto yang biasa dipakai untuk flat lay adalah foto yang melebar. Biasanya makanan tuh ada makanan dan sebagainya gitu kan, yang ditata dalam satu meja yang banyak, nanti difoto dari atas, itu bagus flat lay. Kalau objek-objek yang gemuk yang ada dimensi, misalnya burger itu jelek banget kalau misal dia foto dari atas atau flat lay. Burger lebih bagus lagi kalau difoto dari depan gitu, eye level, sejajar. Nah, yang kaitannya dengan foto stand out untuk toko online kita, seperti ini ya, tadi sudah disebutkan di belakang ini pakai yang seperti ini. Ini untuk katalog. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah pencahayaan. Sekali lagi, pencahayaan itu sangat penting. Apapun foto, apapun kamera yang digunakan, pencahayaan itu penting banget. Karena namanya juga fotografi dalam bahasa arti bahasanya itu, arti perkataannya adalah kita menggambar di atas cahaya gitu kan, Jadi cahaya sekali lagi penting, dan itu butuh ilmu ya. Cahaya mengambil cahaya seperti apa tadi saya sudah sebutkan. Terus kemudian untuk mengurangi shadow seperti apa kan. Dan yang terpenting, sebenarnya tadi juga penting semua sih. Ini yang banyak yang tanya ke kita, kalau mau foto makanan ya, foto produk itu paling bagus pakai kamera yang seperti apa. Saya tidak bisa jawab harus pakai kamera A, B, C, tidak. Karena kebutuhan orang pasti berbeda-beda, dan orang kamera yang dimiliki sama teman-teman juga beda-beda. Yang jelas jangan pakai lensa yang wide. Lensa yang wide itu cenderung, kalau lensa wide yang lebih dekat ini nanti ada distorsi. Jadi yang distorsi itu maksudnya ini agak besar sebelah sini lebar, terus ke sini agak menyempit, namanya distorsi. Nanti ada. Yep. Pak, pelatihannya cuma seperti ini tok. Trik simpel cuma 2, kita praktik cuma 2 ya, cuma 2 tok loh ya, karena ya kita tidak membahas teknik yang lebih jelimeti gitu kan, karena kita sekali lagi pakai keadaan seperti ini, pakai peralatan seadanya, tapi hasilnya lebih bagus ya. Dan kita materinya cuma itu aja. Kenapa? Nanti ada yang protes, Pak, ya aku dikasih pelatihannya kayak gini tok. Gini, semua orang bisa moto, tapi moto yang interesting, moto yang orang ketika lihat foto kita tertarik, itu butuh seni. Dan seni itu berasal dari diri kita masing-masing. Saya cuma bisa kasih konsepnya seperti itu, kembali lagi ke diri kita, dan
jauh sebelum mempraktekkan yang tadi saya sudah sampaikan adalah kenali secara baik produk kita. Tidak ada yang lebih mengerti produk kita, bisnis kita selain diri kita sendiri. Setuju kan? Jadi kalau tadi saya cuma praktekkan mendoan sama sambal, teman-teman punya nih dengan plating yang bagus, ada ayam, terus ada ayam panggang kan, ada ini terus dipraktekkan lebih asik lagi. Tapi konsepnya seperti itu. Jadi kenali produk teman-teman, terus kemudian dipoles dengan foto yang bagus, diunggah ke Instagram atau sosial media. Semoga jualan teman-teman bisa meningkat. Insya Allah seperti itu. Demikian dari saya, pelatihannya sangat singkat dan semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di semua orang yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ditunggu-tunggu nih. Pak, ini katanya pelatihan 20 juta. Hadiahnya total 20 juta. Gimana caranya? Nih, caranya seperti ini. Caranya adalah teman-teman buat foto. Foto produk teman-teman. Terserah dengan metode apapun. Yang penting bagus ya, interesting, dan kalau bisa produk-produk makanan ya. Nanti banyak banget yang masuk ke kita daftar, tapi bukan produk makanan, tapi hari ini khusus untuk pelatihan ini kita ambil yang foto produk makanan. Jadi terserah pakai style apa, mau pakai flat lay boleh, pakai yang close up yang biar stand out boleh, terus kemudian mau diedit boleh, terus ada 3 berarti ya teman-teman. Pakai yang flat lay boleh, terus kemudian yang kedua pakai yang stand out boleh, terus yang ketiga ini quotes boleh. 3 ini boleh 3-tiganya diposting dalam satu postingan. Tapi jangan dibuat ini ya, jangan dibuat grid. Kalau 3 foto berarti 3 foto diposting. Penilaiannya simple. Penilaiannya adalah kalau yang 20 hadiah hiburan, tag teman sebanyak-banyakmu, sebanyak-banyaknya. Penilaiannya simple. Penilaiannya simple. Nah, kita ambil 3 ya, kita ambil 3 juara 1, 2, 3, terus kemudian ada 20 hadiah hiburan. Yang totalnya kalau di total ada 20 juta. Ya, sekali lagi yang bentuknya voucher nggak bisa diuangkan ya. Tapi kita promosikan usaha teman-teman di sosial media, di rekanan kita, terus kemudian di YouTube juga dalam program Inspiring dari kita. Dan itu nanti semoga bisa mengefek dari teman-teman. Gunakan itu sebagai aset digital karena kita hidup sudah zaman digital. Zaman digital apa? Zaman digital adalah zaman dimana hanya dengan 1 klik teman-teman dapat duit. Hanya dengan 1 klik duit teman-teman bisa hilang. Dan hanya dengan 1 klik orderan muncul banyak. Kira-kira seperti itu ya. Dan itu yang mau kita bangun. Karena kita nggak bisa berevolusi, nggak bisa move on dari yang jualan biasa gitu kan, buka warung dan sebagainya, harus ke dunia digital. Makanya kenapa pelatihan ini diselenggarakan, kita sudah sedikit step ke dunia digital. Sekali lagi kita ambil 23 ya, 3 pemenang utama, 1, 2, 3, terus kemudian 20 hadiah hiburan. Yang 20 hadiah hiburan dan semuanya diambil. Yang 20 hadiah hiburan ya, 20 hadiah hiburan itu diambil dengan like yang terbanyak. Dan harus follow Instagram dari Khonsa, BMP Khonsa, dan Facebooknya Khonsa. Karena penilaiannya dari itu. Demikian dari saya, dan saya mohon maaf dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport acara ini. Sekali lagi saya sebutkan ada BMP Khonsa, ada Hansamat ya, ada Bank Gunung Sama Syariah, ada Bank Syariah Mandiri, ada dari teman saya nih, ada 3 nih ya, Ayam Seribu Rasa, ada Markup, terus kemudian Bubur Bayi Ceria, terus dari Paksum Production.
Kira-kira seperti itu. Dan semuanya saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau penyampaian yang kurang pas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.